Letak singgasana iblis laknatullah alaih sebagai pusat terjadinya gempa megatrust. Benarkah seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Muallim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi pertanyaan tentang letak singgasana iblis sebagai pusat terjadinya gempa megatrust, apakah memang benar seperti itu? Nah, di dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 2813 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'i, yang artinya inna iblisa, sesungguhnya iblis, yad'u yaitu meletakkan oleh dia iblis, arsyahu pada singgasananya iblis, 'alal ma'i di atas air, maksudnya adalah di tengah-tengah samudra lautan. Nah, dari hadis ini banyak sekali ulama yang berusaha untuk menafsirinya. Maksudnya bagaimana? Bahwa iblis laknatullah alaihi meletakkan singgasananya di atas lautan, di atas samudra. Ada yang memprediksi bahwa singgasana iblis itu berada di segitiga Bermuda. Nah, segitiga Bermuda sendiri ini kan pertemuan di antara tiga samudra. Ada yang mengklaim bahwa segitiga Bermuda itu ya ada di Amerika sana, ya di Samudra Atlantik katanya. Nah, kita lihat di peta. Sebenarnya pertemuan tiga samudra itu ya ada di Indonesia. Mengapa? Karena Samudra Atlantik yang ada di baratnya benua Afrika dan benua Eropa ini kan menuju ke selatan. Nah, di selatan itu ada namanya Samudra Hindia. Jadi Samudra Atlantik yang ada di selatannya benua Afrika dan benua Eropa menuju ke selatan, ini sebenarnya ada terusannya, Nah, menuju ke Samudra India. Nah, di dalam Samudra India akan ada pertemuan lagi dengan Samudra Pasifik. Jadi pertemuan Samudra Pasifik ke pertemuan Samudra India dan Samudra Atlantik itu sebenarnya ya letaknya ada di Indonesia. Bisa di ujung Pulau Sumatera, ya di utaranya yaitu Aceh, dan juga bisa di selatannya Pulau Sumatera yaitu di Lampung. Jadi bisa di utara Aceh dan bisa di selatan. Loh, kok bisa begitu? Loh iya, coba kita lihat peta. Sebenarnya di Aceh itu kan sebelah baratnya itu ya anak dari Samudra Atlantik. Kalau selatannya jelas itu adalah Samudra India. Nah, kalau berada di timur menuju ke utara itu adalah Samudra Pasifik. Jadi Pulau Sumatera ini membujur mulai dari utara sampai selatan, itu salah satu tempat pertemuan tiga samudra. Nah, kalau di Jawa sendiri, di Jawa itu ada mitos, tetapi juga banyak sekali orang-orang yang membuktikan tentang adanya penguasa pantai selatan. Jadi penguasa pantai selatan ini yang diibaratkan sebagai penguasa Laut Jawa seolah-olah. Nah, sebenarnya di selatannya Pulau Jawa itu ada samudra Hindia, kemudian di selatannya lagi ada pulau namanya Pulau Natal.
Nah, di antara Pulau Natal dengan Pulau Jawa ini kemungkinan, loh kan kemungkinan, itu sebagai pertemuan juga, sebagai pertemuan tiga samudra. Nah, pertemuan tiga samudra ini juga bisa menjadi kemungkinan bahwa iblis laknatullah alaih meletakkan singgasananya di atas air itu. Nah, kalau iblis meletakkan singgasananya di atas air itu, kemudian terjadilah peperangan antar bangsa jin, bangsa siluman, maka yang akan rusak pertama kali ya di sekitar singgasananya iblis. Nah, kalau kita kaitkan dengan ilmu modern ini kan lempengan-lempengan sudah retak, sudah menjalar nih. Menjalar mulai dari Pulau Jawa sampai ke Sumatera ke utara, dari Pulau Jawa ke timur ya sampai ke Nusa Tenggara dan ke utara ke Pulau Sulawesi, sampai ke utara menuju ke Jepang sana. Nah, di sana kan laut luas. Laut luas ini maksudnya adalah Samudra Pasifik. Samudra Pasifik ini tempat pertempuran ya Perang Dunia Kedua, yaitu perang di Samudra Pasifik, pertempuran di Pasifik ya, di Asia Pasifik. Nah, kalau seandainya segitiga Bermuda ini dimaksudkan di Amerika, berarti ya kemungkinan begitu ya. Kemungkinan singgasana iblis laknatullah alaih ya di sana. Tetapi kalau seandainya segitiga Bermuda ini misalnya di Laut Jawa atau di Laut Selatan, ya kemudian di sana. Jadi tidak ada yang tahu persis. Tetapi kalau para nabi dan rasul tahu, para nabi dan rasul tahu letak singgasananya iblis itu pasnya di mana. Kemudian selain nabi dan rasul, ya wali-wali Allah tahu. Nah, kalau sekarang kita menggunakan ilmu waliullah, ilmu ma'rifatullah, itu rahasia, ya rahasia. Nggak bisa kita jelaskan secara pasti karena para nabi dan rasul walaupun ngerti tidak bisa diungkap-ungkapkan secara pasti begitu. Karena itu biarlah tetap menjadi teka-teki. Yang jelas bahwa singgasananya iblis laknatullah alaih itu berada di tengah-tengah samudra. Nah, tengah-tengah samudra ini yang paling berbahaya ya di segitiga Bermuda. Nah, segitiga Bermuda kalau selama ini yang dikenal yaitu di Amerika sana, ya silahkan. Tetapi segitiga Bermuda ini banyak sekali versi. Oleh sebab itulah sebenarnya yang paling gawat ini kalau menurut versi Jawa ya Laut Selatan, yaitu Samudra India. Inilah yang paling gawat dan di bawahnya terdapat lempengan-lempengan karena memang di situ banyak sekali pulau-pulau vulkanik yang masih aktif. Ini jawaban kami ya, semoga manfaat dan tetaplah menjadi teka-teki. Apakah singgasana iblis itu adalah sebagai pusat terjadinya gempa megatrust? Demikian jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.